hari Minggu ya. Bertemu kembali dengan kakak dari paroki Santo Lorenzus Brindisi Pematang Siantar dalam minggu biasa yang ke-25 dengan tema melakukan hal yang benar. Nah, adik-adik di rumah pernah tidak melakukan hal yang benar? Contohnya kita disuruh orang tua kita untuk cuci piring. Mau tidak? Iya, mau. Terus kalau misalnya ketemu sama uang di jalan, diambil dan dia tidak pulangkan sama orang yang ada di situ, itu hal yang benar atau tidak? Iya, itu tidak benar ya. Lalu kalau misalnya dia ambil barang orang, itu hal yang benar atau tidak? Iya, betul sekali. Itu tidak hal yang benar. Nah, pada Minggu Gembira hari ini kita akan membahas mengenai hal yang benar, melakukan hal yang benar. Nanti adik di rumah simak baik-baik ya bacaan Injil pada hari ini mengenai melakukan hal yang benar. Penasaran? Iya, kakak juga penasaran. Yuk kita awali Minggu Gembira kita dengan bernyanyi. Apa kabar?
sebelum mulai kebaktian kita, adik-adik, kita berdoa dulu ya nak. Ayo kita tandai diri kita dengan tanda salib. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini, sehingga kami bisa datang ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau menyertai anak-anak kami yang kami cintai ini, agar kelak mereka bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggunya. Bapa yang Maha Baik, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami ini, supaya menjadi anak yang baik, anak yang sehat, dan anak yang berguna di depan keluarga, di depan masyarakat, dan terkhususnya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hadirlah selalu di tengah-tengah dalam kegiatan ibadah kami ini. Amin. Ku buka
adik-adik sekalian, sekarang tibalah kita waktunya untuk membaca kitab suci. Bacaan kita hari ini sesuai dengan Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Mari dibuka semua kitab sucinya. Ibu ulang sekali lagi dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lagi sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci
seorang yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, bacaan Injil hari ini renungannya Ibu beri judulnya Setia dalam Perkara yang Kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Setia itu berarti taat, mengikuti perjanjian. Nah, Ibu ada cerita. Ceritanya mengenai Baluhap si peremeh. Di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Baluhap. Ia duduk di kelas 3 SD. Ia tinggal dengan kedua orang tuanya, adik dan kakaknya. Baluhap juga mempunyai seorang teman yang bernama Jaultop. Mereka ini adalah sahabat karib. Pada suatu hari, Jaultop dan Baluhap berangkat bersama-sama pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, mereka menunggu ibu guru. Ketika ibu guru masuk, ibu guru mengatakan, "Anak-anak sekalian, kita akan menghadapi ujian semester 2 minggu yang akan datang. Jadi, persiapkanlah diri kalian baik-baik supaya nanti ketika ujian kamu dapat menjawabnya dan mengerjakannya ujian itu dengan baik." Nah, si Jaultop ini adalah sahabat yang baik. Sore harinya dia datang ke rumah siapa? Ya, si Baluhap. Katanya, si Baluhap ini kerjanya main game aja. Disuruh orang tuanya pun, sebentar mah, main game. Datang si Jaultop, Baluhap, tadi kan udah kau dengar kata ibu guru kita sudah mau ujian. Yuk belajar bersama yuk. Yuk belajar bareng yuk. Nantilah, kan 2 minggu lagi. Seminggu sebelum ujian nanti, aku akan belajar dengan giat. Bisa itu, kecilnya itu, kata si Baluhap dengan sombongnya. Pulanglah si Jaultop ini. Dia pulang, belajar dia dengan tekun. Nah, ketika tiba hari ujian, si Jaultop dengan senangnya dia mengerjakan soal sambil bersiul-siul kecil. Si Baluhap dia keringat dingin. Kenapa? Satu pun tidak bisa dikerjakannya karena dia tidak mempunyai persiapan. Nah, tiba saat yang dinanti-nantikan, pembagian rapot. Nilai si Baluhap sangat jelek walaupun dia naik kelas. Sesampai di rumah dia takut menunjukkan rapotnya, tapi harus ditunjukkannya kepada orang tuanya karena harus ditandatangani. Nah, setelahnya bapaknya katanya, padahal kalau tadi rapotmu bagus, maka engkau akan kubelikan sepeda. Kecewalah si Baluhap. Karena nilaimu jelek, ya saya tidak berikan. Nah, setelah itu berjanjilah si Baluhap, setia dia dengan perkara kecilnya. Dia rajin terus belajar walaupun dia sudah naik ke kelas 4. Nah, adik-adik, setialah terus dengan perkara yang kecil. Perkara kecil contohnya belajar. Kalau disuruh orang tua bekerja, apa tugasnya? Contoh mencuci piring diikuti. Begitu ya. Jadi hari ini apa judul renungan kita? Setia pada perkara yang kecil. Terima kasih. Salam, sampai ketemu kembali.
adik-adik yang baik, sebelum kita doa permohonan, marilah kita mengucapkan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Untuk menyempurnakan doa yang telah kita sampaikan, marilah kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi sekarang kita tiba waktunya untuk kreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah kreativitas ayat emas pada bacaan hari ini. Saya ambil dari Lukas 16 ayat 10. Setia pada perkara kecil. Jadi bagaimana setia pada perkara kecil supaya kita ikuti ya. Bahannya adalah karton, alat membuat bulat. Ini stick, gunting, double tip, dan spidol, boleh pensil warna atau apa ya. Nah, jadi kita buat lingkaran ini kita gunting lingkarannya.
Oke, jadi setiap pada perkara kecil kita harus bergembira. Tidak boleh merengut-merengut. Kalau kita setia dengan perkara kecil, misalnya kita setia belajar, membantu orang tua, kita tidak boleh merengut. Jadi kita buat smile. Maka kita gambarlah emot yang bersukacita. Oke ya, ini bisa bervariasi. Nanti adik-adik buat bagaimana gambar orang yang bergembira. Ini matanya, ini matanya, ini tengok, ini dia tersenyum. Tersenyum. Oke, gampang kan? Nah, setelahnya, kita buat juga seperti gambar awan, atau boleh juga kotak, terserah ya, kreativitas kita. Ini kita gunting. Untuk adik-adik yang kecil boleh minta bantuan terhadap mama, papa, atau kakaknya. Jadi di sini kita ambil ayat emasnya sesuai dengan bacaan Injil hari ini. Apa tadi bacaan Injil? Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Jadi yang kita ambil ayat emasnya adalah Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Setia pada perkara yang kecil. Jadi ini kita tempel karena ada bukit kita. Kita tempel. Oke, ini kita buat di sini, kita tempel dia ya. Oke, kita gunting. Kita tempel. Kita tempel. Yes. Terbalik. Sebentar ya, kita lihat ya. Oke, supaya gambarnya oke begini ya. Tempel. Baru kita lihat tadi Lukas berapa tadi? Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 kita tempel. Nah, jadi setiap ada ayat emas boleh kalian buat begini. Ini dia kreativitas. Setia pada perkara yang kecil. Jadi setiap minggu boleh dibuat kreativitas seperti ini. Dadah, terima kasih. Adik-adik sekami, kita telah selesai melakukan kegiatan Minggu Gembira kita. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, marilah kita tutup Minggu Gembira kita ini dengan doa penutup. Ayo adik-adik semua, ditutup matanya dan dilipat tangannya ya nak. Terima kasih Bapa karena kehadiranmu sehingga kegiatan Minggu Gembira kami ini berjalan dengan baik. Kiranya anak-anak kami ini Engkau berkati di perjalanan agar mereka sampai di rumah dengan selamat, berkumpul kembali bersama orang-orang yang mereka cintai, bersama orang tuanya, bersama kakak dan adiknya dan saudara-saudaranya yang lain. Begitu juga ya Bapak, Engkau berkati juga orang tuanya agar setiap harinya orang tuanya memberikan yang terbaik buat anak-anak kami ini dan membawa mereka ke rumah-Mu ini untuk mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya
Kristus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Nah, adik-adik di rumah, akhirnya minggu gembira kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana nih minggu gembira kita hari ini? Pasti menyenangkan, bukan? Nah, bagaimana? Apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Nah, PR adik-adik di rumah selama 1 minggu ini yaitu mengikuti yang benar dan menjauhkan yang tidak benar. Iya. Nah, bertemu kembali. Jangan lupa kita akan bertemu kembali pada minggu gembira selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa.